Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran tematik, yaitu tematik 2C subtema 1. Yang pertama akan kita pelajari tentang tugasku sehari-hari. Perhatikan gambarnya baik-baik. Apa ya tugas itu? Setiap anak mempunyai tugas masing-masing. Seperti yang ada pada gambar, tugas adalah hal yang harus kamu lakukan. Contoh tugas di rumah antara lain, yang pertama membereskan tempat tidur sendiri. Yang kedua membantu ibu membersihkan rumah. Nah, seperti yang ada pada gambar, ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada juga yang menyiram tanaman. Kemudian, ayo kita membaca ya. Kita baca bareng-bareng dan dengarkan baik-baik juga. Johnny dan Tony pandai bermain bola. Johnny dapat menggiring bola dengan lincah. Tony dapat menendang bola dengan kencang. Namun mereka tidak sombong. Ketika bermain bola dalam satu tim, mereka tetap bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Johnny menggiring bola mendekati gawang. Lalu Johnny mengoper bola kepada teman yang lain. Tony berjaga di dekat gawang lawan. Ketika bola dioper kepadanya, Tony pun menendang bola ke arah gawang. Tony dapat mencetak gol. Karena kerjasama yang baik, Tony pun menang. Jadi dalam suatu permainan dibutuhkan kerjasama yang baik agar mendapat kemenangan. Yuk kita sama-sama melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Gambarnya masih tentang permainan bola. Coba lihat gambar yang pertama baik-baik. Kalimatnya Johnny dan Tony pandai titik-titik bola. Pandai apa ya? Bermain. Jadi Johnny dan Tony pandai bermain bola. Gambar yang kedua, lihat lagi gambarnya baik-baik. Kalimatnya Johnny pandai dalam titik-titik bola. Dalam apa ya? Oh, ternyata dalam menggiring bola. Gambar yang ketiga, lihat lagi. Ini ada 4 orang anak sedang menghadapi satu bola. Kalimatnya, Johnny bekerja sama dengan teman yang lain untuk titik-titik gol. Untuk mencetak gol. Jadi Johnny bekerja sama dengan teman yang lain untuk mencetak gol. Kemudian di gambar yang terakhir, ini permainannya semakin seru nih. Ada 5 orang anak ternyata dengan menghadapi satu bola. Mereka sedang apa ya? Nah, untuk memenangkan pertandingan, tim Johnny harus titik-titik dengan baik. Harus apa ya untuk menang? Nah, isinya harus bekerja sama dengan baik. Jika kalian ditugasi untuk melengkapi kalimat, yang pertama lihat gambarnya baik-baik, atau jika ada cerita maka dengarkan dulu ceritanya baik-baik atau baca dulu ceritanya sampai paham. Baru insya Allah kalian akan bisa melengkapi kalimat seperti yang ada pada layar tersebut. Kemudian kita akan mengenal nilai uang. Insya Allah kalian sudah pada pinter ya dengan uang, karena setiap hari kita jajan atau membeli sesuatu dengan uang. Uang merupakan alat pembayaran dalam kegiatan jual beli. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Di Indonesia ada 2 jenis uang. Yang pertama uang logam. Di sini ada uang logam 100 rupiah, ditulisnya Rp 100,00, dibaca 100 rupiah. Yang kedua yaitu 200 rupiah, yang ketiga 500 rupiah, dan yang keempat 1000 rupiah. Ibu yakin kalian sudah pada tahu ya. Yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas, lihat gambarnya, ada pecahan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Itu pecahan uang kertas yang ada di Indonesia. Selanjutnya silahkan simak videonya baik-baik.
Nah, mata uang di Indonesia adalah rupiah. Ada dua jenis uang di Indonesia, yaitu uang logam dan uang kertas. Coba dilihat gambarnya baik-baik. Yang pecahan 100 rupiah, 200 rupiah. Bagaimana cara menulisnya dan dibacanya? Ada 500 rupiah dan yang terakhir di sini ada 1000 rupiah. Coba lihat cara menulisnya bagaimana. Kemudian yang kedua ada uang kertas. Mulai dari pecahan 1000 rupiah, coba perhatikan ditulisnya bagaimana dan dibacanya juga bagaimana. Yang kedua ada 2000 rupiah. Perhatikan juga cara menulis dan membacanya. Yang ketiga ada 5000 rupiah. Yang keempat 10.000 rupiah. Yang kelima 20.000 rupiah. Yang keenam 50.000 rupiah. Dan yang terakhir pecahan yang paling besar nilainya yaitu 100.000 rupiah. Selanjutnya kita membandingkan dan mengurutkan nilai uang. Ini ada 200 lebih besar dari 100 rupiah. Yang kedua ada 500 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Yang ketiga ada 50.000 rupiah lebih besar dari 5.000 rupiah. Mengurutkan nilai uang mulai dari 10.000, 2.000 dan 5.000. Kalau diurutkan seperti apa ya? Nah, urutan nilai uang dari yang terbesar dulu yaitu dari 10.000 dulu, kemudian 5.000 dan yang terakhir 2.000. Kalau diurutkan dari yang terkecil mulai dari 2.000, 5.000 dan terakhir 10.000. Lihat lagi videonya baik-baik. Perhatikan cara membandingkan nilai uang berikut. Bandingkan banyak angka yang menyusun nilai uang. Yang pertama 50.000 ada angka 5. Yang kedua ada 5.000 ada 4 angka. Kalau yang pertama 5 angka, yang kedua 4 angka, berarti lebih besar dari yang 4 angka. 50.000 lebih besar dari 5.000. Nah, jika banyak angkanya sama, bandingkan angka pertamanya. 200. Ada 3 angka kan ya? Dan yang 100 juga ada 3 angka. Kemudian banyak angkanya sama. Lihat angka yang pertama. Yang pertama angkanya 2, sedangkan yang 100 angkanya 1. Maka 200 lebih besar dari 1. Jadi 100 maksudnya. Terus mengurutkan nilai uang juga. Yang ini urutkan dari yang terbesar, pilih yang paling banyak angkanya. 10.000 angkanya kan ada 4. Jika banyak angka sama, pilih angka awal yang paling besar, yaitu angka awalnya angka 5. Itu nilai uang yang 5.000. Kemudian angka awalnya 2.000 itu yang paling kecil. Yang C, nilai sekelompok uang. Sekelompok uang dapat dihitung yaitu menjumlahkan seluruh nilai kelompok uang. Nah, yang ini misalkan 500-nya ada 2 keping, terus 1 keping 200, kemudian 1 keping 100 rupiah. Nilai sekelompok uang menjadi 500 tambah 500 tambah 200 tambah 100. 500 tambah 500 jadi 1000, 200 tambah 100 jadi 300. Isinya jadi 1.300 rupiah. Nah, kalau yang kedua di sini ada 5.000, 2.000, 1.000. Uang 1.000 rupiahnya ada 2 keping. Berarti 5.000 tambah 2.000 tambah 1.000 tambah 1.000. Jadinya 5.000 tambah 2.000 9.000 tambah 1.000 7.000, maksudnya 5.000 tambah 2.000 7.000 tambah lagi 1.000 jadi 8.000 tambah lagi 1.000 dibacanya jadi 9.000 rupiah.
D. Kesetaraan nilai uang. Nih, 1000. 1000 itu Rp 1000 rupiah sama dengan 1000 yang ada pada gambar kepingan lembar uang kertas. Yang kedua, nilai 1000 rupiah itu setara dengan 2 keping 500 rupiah. Kemudian nilai 1000 rupiah setara dengan 5 keping uang 200 rupiah. Coba perhatikan lagi gambarnya baik-baik. Harga kue tersebut adalah 2000. Perhatikan kelompok uang yang dapat digunakan untuk membeli kue tersebut. 2000 sama nilainya dengan 2 lembar 1000-an sama juga dengan 4 keping uang 500-an. Jadi nilainya sama aja 2000. Kalau pakai uang kertas 1 lembar 2000-nya, kalau pakai uang kertas yang 1000-an 2 lembar, kalau pakai uang logam 500-an menjadi 4 keping. Itu nilainya sama dengan 2000. Seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Kalian sudah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua, Ibu dan kalian sama-sama semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.